wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Kompak. Kayaknya sekolah itu punya jalan sendiri ya. Alhamdulillah Qur'ani Majida. Ya Bapak ya, tahu ya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah Qur'ani Majida. Allah. Luar biasa ya. Nah sekarang kita sebelum ini kita punya mengidentifikasi diri masing-masing sudah perkenalan. Misalnya saya Median, rasanya bahagia. Kemudian satu kata yang menggambarkan diri kita, misalnya fiskal ya. Oke, bisa begitu misalnya bisa perasaan. Kemudian satu kata yang menggambarkan diri kita, misalnya inovatif, kreatif. Bisa mulai dari saya. Saya Median, bahagia dan visioner. Silakan Pak Riyandi. Saya Riyandi, inovatif dan kreatif. Lanjut, siapa yang bertunjuk? Ustaz Sofian. Saya Sofian Mahmud, bersyukur dan berjuang. Lanjut, coba Pak Sofian, siapa yang bertunjuk? Saya Indra, segar dan sehat. Lanjut siapa? Ayo siapa? Mister. Saya Iqbal, pembelajar bahagia. Masya Allah. Lanjut siapa Mister? Selanjutnya Fahmi. Silakan. Saya Fahmi, bahagia itu sederhana. Silakan Pak siapa? Bunani. Saya ceria dan berani. Masya Allah. Selanjutnya? Saya Iin, bersemangat dan tangguh. Masya Allah. Siapa Bu? Siapa lagi? Bu Siska. Saya Siska, bahagia dan sukses. Masya Allah. Lanjut, siapa Bu Siska? Misbah. Saya berjaya, berdedikasi dan berjuang. Lanjut, siapa? Bu Lila. Saya Karina, pantang menyerah dan bahagia. Masya Allah. Lanjut, siapa? Orang dua. Oh, Bu, ini. Saya Nia Fitriana, bahagia, independen. Masya Allah. Masya Allah, kita tepuk tangan bersama. Kalau kata raja itu kasih wow itu. Masya Allah, kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Bisa apa itu? Masya Allah. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Baik, Bapak Ibu semua, hari ini kita akan belajar bersama tentang prakarsa perubahan dengan kanvas Pakja. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya apa sih Pakja itu gitu ya, bahasa dari mana ya? Tapi Pakja ini adalah sebuah metode inquiry representatif untuk menyelesaikan masalah yang ada di sekolah terutama ya. Prakarsa perubahan menuju kepada kebaikan yang berbasis pada kekuatan di diri kita, di sekolah kita. Jadi berbasis positif bukan berbasis masalah. Ya. Jadi ini merupakan sebuah metode penyelesaian pembuatan program dan ini contoh untuk sekolah kita. Misalnya kita ingin anak kita itu ibadahnya bagus. Nah, bagaimana sih bisa membuat anak
misalnya anak asrama nih, bagaimana sih anak asrama itu bisa ya mulai tiap hari atau bisa sholatnya tepat waktu. Nah, itu bisa kita buat dalam metode Pokja, ya. Dan termasuk semua kita guru-guru pun untuk menjelaskan program di sekolah juga bisa menggunakan metode Pokja. Nah, apa itu metode Pokja? Mari kita lihat di video berikut ini. Silakan disimak. Halo Bapak Ibu calon guru penggerak. Video ini akan menjelaskan Bagja sebagai model manajemen perubahan yang menggunakan paradigma inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif dikenal sebagai pendekatan kolaboratif dalam melakukan perubahan yang berbasis kekuatan. Inquiry apresiatif ini pertama kali dikembangkan oleh David Cooper-Ryder menggunakan prinsip-prinsip psikologi positif dan pendidikan positif. Selain sebagai paradigma berbasis kekuatan, inquiry apresiatif atau IA juga merupakan salah satu model manajemen perubahan kolaboratif yang membawa perbaikan dalam suatu sistem, misalnya organisasi atau komunitas. IA memulai perubahan berdasarkan pertanyaan utama yang ditentukan bersama dan dijalankan dalam suasana yang positif dan apresiatif. Ada 5 tahapan utama yang kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan akronim B, A, G, J, A. Bagja. Tahapan pertama adalah buat pertanyaan. Buatlah pertanyaan-pertanyaan utama, kemudian diskusikan dan pilihlah satu dulu bersama-sama. Ya, pertama B, buat pertanyaan. Buat pertanyaan, di mana buat pertanyaan itu adalah sebuah keinginan yang kita harapkan perubahannya. Ya, lanjut. Ilmu pelajaran ini dilakukan setelah kita sepakat akan memilih pertanyaan utama yang mana. Bagian ini akan menuntun bagaimana kita mengambil pelajaran dari pengalaman positif individu, kelompok, baik dalam unsur yang berbeda maupun sama. Tahapan berikutnya adalah gali mimpi bersama. Dalam tahapan ini, komunitas sekolah akan menggali mimpi. Ya, ambil pelajaran. Ambil pelajaran itu adalah di mana kondisi yang sudah kita terapkan. Apa yang sudah kita terapkan? Misalnya itu sudah ada anak yang rajin gitu ya. Demikianlah tahapan BAGJA, Bagja, sebagai model manajemen perubahan dengan paradigma inquiry apresiatif dan berbasis pada kekuatan. Baik, Bapak Ibu, bagaimana setelah melihat video tadi, apakah sudah bisa dimengerti mengenai tahapan Bagja? Silakan. Dari video tadi, apakah Bapak Ibu sudah mulai mengerti apa itu Bagja? Sudah? Sedikit. Adakah yang ingin ditanyakan dari video tadi? Silakan. Oke. Contohnya bisa apa gitu ya? Contohnya itu, Dari tahap pertama sampai iya, sudah saya share di grup, ya. Ada contohnya, silakan lihat contohnya di grup. Nah, kemudian bisa sebelum itu biar lebih dalam lagi,
kita akan bentuk kelompok ya. Kita akan bentuk kelompok di mana sesi ini sesi diskusi ya. Nah sekarang kita bikin kelompok, juga mau bikin kelompok aja. Berapa kelompok nih? 4 ya, per kelompok ya. Silakan nanti nomor 1 berhitung aja ya. 4 1 berarti banyak lah. 3, 4, lalu 2, 3. Oke, yang di depan sini, yang 2 Tadi aku berapa di belakang, yang 2 4, 3, 4 situ. Ya silakan bentuk kelompoknya berdasarkan nomor urut tadi. Ulang. Yuk sini pasukan, kita di sini pasukan. 2 semester. Nah, yang sekarang silakan di download LK yang sudah saya berikan dan PowerPoint yang sudah saya kasih. Itu PowerPoint itu tugasnya mengisi di situ. Jadi perubahan apa yang diinginkan ya. Kalau mau contohnya sudah ada berupa PDF di dalam. Silakan Bapak Ibu tuangkan secara kelompok perubahan apa yang diinginkan murid kita. Ya. Perubahan satu aja ya, buat pertanyaan dan banyak tapi yang diambil satu. Ya, contohnya seperti itu. Silakan. Waktunya 20 menit. Setelah itu di presentasi masing-masing ya. Nah itu kan contohnya ada di PDF kan ya. Ada contoh buatnya kan di PDF itu. Ya, tahapan pekerja itu. Ya, selamat bekerja Bapak Ibu. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan kembali. sebagian peserta didik. Hari ini Oke, nanti selanjutnya kita akan presentasi ya. Silakan nanti ya kelompok 4 maju duluan nanti ya. Nanti yang akan memberikan feedback. Nah, jadi kelompok yang memberikan feedback kelompok 2 ya. Begitu sebaliknya ya. Itu ya pasangannya ganjil-ganjil enggak tenang. Sampai sini bisa dipahami? Oke. Nah, itu saya satu lagi. Oke, ketemu kelompok 2 3 ya. Sudah lagi. Oke, disiapkan per kelompok siapa yang presentasi, siapa yang kasih
ngasih pertanyaan ya, pernah mencatat. Baik, yang pertama tampil kelompok 4 silakan siap-siap kelompok 2 memberikan feedback positif. Misalnya begini, wow luar biasa tampilan tadi penyampaian tentang pekerjaannya begini. Bisa kasih feedbacknya begitu ya, mantap. Silakan kita panggil kelompok 4. Kasih aplaus untuk kelompok 4. Mau pakai LCD atau enggak? Kamu aja. Duduk silakan. Baik. Oke. Kira bahagia ternyata bahagia. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semua. Salam sehat untuk kita semua. Pagi hari ini kelompok 4 akan coba memaparkan hasil pemaparan kaitan dengan bagja dari kelompok kami. Nanti jika ada hal-hal yang perlu diperbaiki, saran masukan yang bisa disampaikan untuk perbaikan kelompok kami. Baik, yang pertama adalah B, yaitu buat pertanyaan. Kami mengambil satu langkah gitu ya, prakarsa perubahan satu, yaitu bagaimana cara meningkatkan kedisiplinan siswa dalam tepat waktu ke sekolah. Alasan kenapa kami mengambil hal ini adalah karena memang ini terjadi di sekolah kami, bahwa dalam rangka perbaikan dengan tujuan supaya anak-anak itu peserta didik datang ke sekolah hadir tepat waktu 100%. Tanpa repot-repot guru piket menanti guru yang terlambat ke sekolah, seperti itu. Kemudian kedua adalah ambil pelajaran. Di sini kita menyampaikan bahwa siswa yang punya kedisiplinan tinggi akan kami tunjuk sebagai leader deman dengan tujuan supaya bisa memberikan satu keteladanan bagi para peserta didik lain, supaya juga bisa ikut ya hadir tepat waktu seperti pemimpin yang kita pilih setiap bulan di sekolah. Kemudian yaitu G, gali mimpi, yaitu siswa yang mempunyai kedisiplinan tinggi, mampu menghargai waktu dan memiliki sikap tanggung jawab dan juga visioner. Kemudian yang kedua, selain dari unsur siswa, kita juga ambil dari unsur guru yang mempunyai kedisiplinan tinggi akan menjadi role model atau teladan bagi siswa peserta didik di sekolah kami. Kemudian J, yaitu jabatan rencana. Di sini bentuk rencana aksi yang kami lakukan adalah dalam bentuk monitoring yang akan dilakukan oleh guru BK, ya, bisa juga dari guru BK dan juga wali kelas. Kemudian program ini juga berjalan dengan lancar apabila didukung oleh seluruh warga masyarakat sekolah. Ya, dalam hal ini selain juga kepala sekolah, guru, dan semua yang termasuk juga siswa yang ada di sekolah. Kemudian eksekusi dalam hal ini penanggung jawab sebagai dalam hal ini kepala sekolah sebagai penanggung jawab. Kemudian juga monitoring dari dewan guru, ya ada guru BK, walas, dan juga guru mapel. Kemudian laporan dan evaluasi disampaikan pada kegiatan HBG. Karena memang HBG ini memang dari salah satu program di sekolah kami, yaitu Hari Belajar Guru, yang dimana kita menyampaikan evaluasi laporan dari semua aktivitas sekolah dalam satu pekan, dan kita lakukan dalam kegiatan HBG setiap minggu yang juga dihadiri oleh seluruh dewan guru. Mungkin itu Bapak Ibu bisa kami sampaikan. Terima kasih. Mohon saran masukan untuk perbaikan kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ada masukan. Silakan Pak Muda. Saya rasa disiplin itu bukan hanya tanaman sekolah dan waktu, tapi juga negara, bangsa. Jadi program ini insya Allah memenuhi harapan semua manusia. Baik. Ya, terima kasih Ustaz. Oke, baik. Selanjutnya terima kasih kepada kelompok 4 yang sudah presentasi. Kita kasih wow untuk kelompok 4. Masya Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Oke, selanjutnya kelompok 1. Baik, luar biasa
kelompok 4 sudah menggambarkan beberapa rencananya, mudah-mudahan bisa terlaksana. Silakan kelompok 1 untuk presentasi berikutnya. Siap-siap kelompok 3 menanggapi. Kita kasih aplaus untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak sekalian. Alhamdulillah, Ibu sekalian. Saya akan menjabarkan tentang baja ya. Adapun B-nya itu pertanyaannya, kenapa anak-anak tilawahnya kurang dari 1 juz? Jadi kemudian ambil pelajarannya, siswa ada beberapa siswa yang bisa tilawah 2 juz dalam sehari. Kemudian gali mimpinya, guru dan siswa termotivasi untuk berlomba-lomba dalam tilawah 1 juz sehari dan menjadikan semua tempat di sekolah menjadi tempat tilawah. Terus rencananya kita akan membuat papan mutabaah yang akan ditempel di setiap kelas, dan tiap guru dan siswa memberi motivasi fadilah membaca Al-Quran berupa bacaan hadis, Quran, sirah dan lain-lain, atau cerita-cerita tentang fadilah tilawah. Kemudian memberikan reward tilawah, pekanan terhadap tilawah terbanyak, dan memberi bantuan dan motivasi kepada siswa yang tidak sampai 1 juz. Kemudian antara eksekusinya, setiap pagi guru dan siswa memberikan motivasi dan nasihat berupa hadis, Quran, sirah dan lain-lain. Kemudian mengisi mutabaah secara tertib oleh masing-masing PJ guru kelas. Kemudian setiap sore mengontrol capaian tilawah per kelas dan memberikan reward berupa doa. Adapun eksekutornya adalah PJ Quran kelas, PJ Quran guru, muslim dan muslimah. Sekian dari kelompok 1. Ada pertanyaan? Kelompok 3. Ya, terima kasih untuk tadi ya, prakasa perubahannya sudah sangat baik. Cuma untuk masukan mungkin nanti bukan hanya capaian tilawah yang tercapai gitu, yang untuk recordnya tadi ya, tapi bagaimana progres anak ya, dari hari ke hari, apakah tilawah meningkat dan sebagainya juga perlu diberikan. Ini yang saya sampaikan dari kamu. Ya, kasih. Ada lagi? Ya, kasih aplaus untuk sesi presentasinya kita cukupkan ya. Silakan kembali lagi ke tabelnya masing-masing. Oke, silakan duduk. Ya, sambil kita duduk, sekarang kita itu ya relaksasi dulu ya. Jadi semua berdiri, relaksasi dulu, berdiri Bapak Ibu ya, di tempat duduknya masing-masing seperti ini ya. Sudah? Ya, sudah ya. Sekarang ada komen sedikit, ikuti yang saya ucapkan. Sudah ya? Stop. Oke. Pegang mata. Pegang mata. Pegang hidung. Pegang dagu. Ya, udah. Kita kasih. Silakan dulu Bapak Ibu. Terima kasih yang sudah mengikuti pelatihan dengan bersama. Nah, sekarang kita masuk ke sharing session. Nah, silakan Bapak Ibu. Silakan siapa yang ingin menceritakan apa saja yang sudah didapatkan dalam pelatihan ini dari awal sampai akhir. Silakan. Kira-kira ya silakan.
Terima kasih Pak. Jadi dari tadi belajar dari awal sampai sekarang mendapat sebuah kesan bahwa ini hal baru yang saya ketahui, ternyata dalam menentukan program itu yang baik kita melakukan observasi, terus kita pertimbangkan dengan matang, juga nanti tetap ada pengawasan lanjutan dan seterusnya. Ternyata tidak semata-mata hanya kita tentukan secara pribadi. Nah, mungkin ini nanti yang akan kita ubah dari kita setelah laksanakan, insyaallah. Terima kasih Ustaz Sofian. Ya, kita kasih. Baik. Kita kasih. Oke, siapa lagi silakan. Satu lagi mungkin yang mau ingin berbagi, silakan. Ibu-ibu, silakan. Apa yang sudah didapat? Kita dari awal sampai akhir sudah dapat apa kira-kira? Saya diceritain nggak? Ngapain aja? Silakan. Ibu Pit, silakan. Ya, yang saya dapat ternyata untuk membuat suatu program ternyata itu harus dibuat pertanyaannya dulu apa. Selanjutnya dari beberapa pertanyaan itu mana nih yang paling urgent di sekolah. Setelah itu kita ambil salah satu dari pertanyaan tersebut. Setelah itu kita cari apa yang kita inginkan dari permasalahan tersebut. Setelah kita dari proyek itu, setelah kita gali apa yang kita inginkan dan seterusnya kita jabarkan metode atau langkah-langkah seperti apa, dan yang terakhir itu ternyata harus ada tanggung jawabnya dewan guru, dan setelah itu dilaporkan serta dievaluasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Pak. Yang saya dapatkan dari pelatihan ini tentang Bagja. Ya, terima kasih Bu Pipit ya, kita kasih top ya, jangan beli kan top ya. Top itu Masya Allah. Jadi kasih T, kasih U, kasih O, kasih P. Kasih P. Ya, nggak bisa. Top mas ya, kasih Masya Allah, kasih B, kasih O, kasih P, top banget. Dimana kita ke sesi akhir ya. Sekarang ada refleksi, nah ini sebuah pertanyaan dan silakan Bapak Ibu jawab di link paket yang sudah saya bagikan di grup WA. Nah, silakan Bapak Ibu jawab di ya itu pertanyaannya. Silakan Bapak Ibu klik link paket yang di grup yang sudah saya share. Oke. Baik, kita bacakan ya. Pertama Mr. Iqbal, saya sudah dilakukan yaitu proses saling berbahan Bagja, perasaan senang, kemudian semakin paham dengan Bagja. Yang keempat, bagaimana bisa diterapkan yaitu dengan terus menjaga prakasa perempuan di sekolah. Kasih aplaus. Selanjutnya bukan Misbat, Sinbat apa? Ya, ada Sinbat dulu. Mendapatkan penjelasan tentang prakarsa perubahan materi Bagja, bahagia dan antusias dengan materi yang disampaikan. Dalam membuat suatu program kita harus mengidentifikasi kesalahan terlebih dahulu, kemudian jika ada tidak apa yang harus diciptakan dan bagaimana strategi agar kegiatan tersebut dapat terwujud, dan yang terakhir siapa saja yang harus terlibat dalam perencanaan atau program. Mantap. Kemudian pembelajaran tidak dilaksanakan di masa akhir yang katakan apabila membuat suatu program kemudian harus terus dimonitoring dan dievaluasi serta dikembangkan meningkatkan program yang ada. Mantap benar ya. Biasa dilakukan ya. Bu Pipit ya. Peristiwa yang saya dapatkan setelah bekerja adalah metode baru
Pertama diberi tentang panitia, pemaparan materi yang singkat tapi bermakna dan tidak membosankan karena diselingi dengan breaking. Oke, mantap. Perasaan saya telah mengikuti ini lebih semangat lagi membuat amanah sebagai guru dan penghormatan guru, menambah ilmu, memahami secara mendalam ilmu tentang metode pekerjaan, cara membuat programnya, kemudian dalam memahami masalah yang terjadi sekolah serta metode apa saja yang harus dilakukan dan terus belajar setiap harinya. Kita kasih apresiasi lebih sedikit. Sudah ya? Pak ini sudah oke? Cukup, nanti kita ini. Baik, demikian luar biasa sama-sama kita sudah dapatkan. Maksudnya mudah-mudahan bisa diterapkan untuk sekolah kita. Apapun masalahnya, kita coba bareng-bareng pecahkan.